Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Nikadek Ratna Listiani. Ibu ngajar agama Hindu dari kelas 71 sampai 79. Baik saja, kita bahas subbahasan pertama dalam semester pertama adalah Kitab Suci Weda. Weda. Dalam Wayu Purana dijelaskan bahwa kalau ingin menyempurnakan ilmu tentang Weda, sebaiknya pelajari dan kuasai dulu itihasa, sejarah, dan Purana, mitologi kuno. Karena Weda sangat takut pada kalau disalah tafsirkan oleh mereka yang bodoh atau sedikit ilmunya. Langsung saja ke pengertian Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang akar kata Dev yang artinya ilmu pengetahuan, tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat disebut sebagai Weda. Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu karena yang pertama berbentuk buku atau kitab, yang kedua disucikan oleh pemeluk agama Hindu, yang ketiga dijadikan pedoman dasar hidup umat Hindu dalam melaksanakan hidup bermasyarakat. Adapun pokok-pokok ajaran Weda, yang pertama adalah tuntunan hidup manusia. Ajaran suci Weda berisi tentang aturan tingkah laku manusia berupa anjuran untuk melakukan perbuatan baik, larangan untuk melakukan kejahatan, ganjaran bagi mereka yang melakukan perbuatan baik, dan hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan jahat. Selain itu, Weda juga mengandung ajaran pokok tentang cara memuliakan Tuhan. Pokok-pokok ajaran Weda berisi tentang motivasi kepada umat manusia. Yang kedua adalah ajaran yang relevan sepanjang zaman. Menurut Weda, wahyu Tuhan ini tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan umat manusia sepanjang zaman di semua belahan dunia. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Ada 37 nilai yang terkandung di dalam Weda. Salah satunya adalah nilai pengorbanan atau yatnya, nilai kebenaran atau satya. Semua nilai-nilai yang ada dalam yang ini Ibu tulis sampai 32. Yang ada nilai tentang pengobatan atau Yajurveda, fisika atau Jyotisa, matematika atau Ganita, ilmu panah atau Dhanurveda, ilmu dan cabang-cabang filsafat lainnya. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Weda. Selanjutnya adalah pengkodifikasian Weda. Weda sendiri merupakan kitab suci agama Hindu dibagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti merupakan kitab suci Weda yang berdasarkan wahyu Tuhan secara langsung. Sedangkan kitab suci Weda Smrti merupakan kitab suci Weda yang berasal dari ingatan para resi. Selanjutnya, kitab Weda Sruti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kitab mantra atau yang dikenal dengan Catur Weda Samhita. Adapun bagian-bagian dari Catur Weda Samhita ini dibagi juga menjadi 4. Namanya catur kan 4. Yang pertama adalah Rigveda, yang berisi tentang Rigveda ini berisi tentang kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Yang kedua adalah Weda Samhita, yaitu kumpulan mantra yang memuat ajaran umum tentang lagu-lagu pujian. Yang ketiga adalah Yajurveda Samhita, yaitu kumpulan mantra-mantra yang memuat tentang ajaran-ajaran umum mengenai pokok-pokok Yajur. Yang keempat adalah Atharva Weda Samhita, yaitu merupakan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Atharva Weda merupakan salah satu kitab jalan mencapai moksa. Yang kedua adalah Brahmana atau Karma Kanda. Kitab Brahmana merupakan himpunan buku-buku yang disebut dengan kitab Brahmana. Kitab Karma Kanda adalah bagian dari kitab Sruti yang kedua, yaitu yang tiap-tiap mantra Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva berisikan himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk upacara yatnya.
Kalau kitab Upanishad merupakan tentang pembahasan teori ketuhanan karena yang berisinya sangat rahasia. Selanjutnya adalah kitab Weda Smriti. Kitab Weda Smriti ini dikelompokkan menjadi dua, yang kita kenal dengan kelompok Wedanga dan Upaweda. Kelompok Wedanga sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah Wyakarana. Isinya tentang tata bahasa untuk membantu mengerti, menghayati Weda Sruti. Yang kedua adalah Siksa, yang isinya petunjuk tentang cara yang tepat untuk mengucapkan intonasi mantra. Yang ketiga ada Nirukta. Isinya berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Yang keempat ada Canda yang isinya lagu-lagu pujian. Yang kelima ada Jyotisa, berisi tentang pokok-pokok astronomi yang diperlukan dalam melakukan yajna. Yang keenam ada Kalpa, isinya antara lain tata cara melakukan yajna, penebusan dosa, upacara keagamaan, upacara kematian, tata cara hidup bermasyarakat dan bernegara, serta pelaksanaan yajna bagi orang yang telah berumah tangga. Lanjutnya adalah kelompok Upaweda. Yang tadi kelompok Wedanga, sekarang Upaweda. Kelompok Upaweda juga dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah Itihasa. Itihasa ini dikenal juga dengan istilah epos. Itihasa dibagi menjadi 2 kitab. Yang pertama, Kitab Ramayana atau Epos Ramayana, yang terdiri dari 7 kanda. Adapun bagiannya ialah Balakanda, Ayodhya-kanda, Aranyaka-kanda, Kiskindha-kanda, Sundara-kanda, Yuddha-kanda, dan Atharva-kanda. Sedangkan kelompok epos Mahabharata dibagi menjadi 18 parwa. Yang pertama, Adiparwa, Sabhaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyuga-parwa, Bhisma-parwa, Drona-parwa, Karna-parwa, Salya-parwa, Sauptika-parwa, Strit-parwa. Kemudian ada Santi-parwa, Anusasana-parwa, Aswamedika-parwa, Asramawasika-parwa, Mosala-parwa, Prastanika-parwa, dan yang terakhir adalah Swarga Rohana-parwa. Itulah jenis dari kitab Itihasa. Yang kedua adalah kitab Purana. Purana merupakan kumpulan cerita kuno yang berisi tradisi setempat pada zaman dahulu. Purana sendiri juga dibagi menjadi beberapa kitab. Beberapa kitab yaitu Brahma Purana, Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavanta Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Matsya Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, Agni Purana, Brahma, Markandeya Purana, dan lain sebagainya. Lanjut, yang ketiga adalah Arthasastra. Arthasastra merupakan ilmu tentang pemerintahan negara yang isinya pokok-pokok tentang pemikiran politik. Ini tentang politik. Selanjutnya adalah Ayurveda. Ayurveda ini berbeda dengan Yajurveda. Kalau Ayurveda dalam Upaweda merupakan atau berisi tentang bidang ilmu kedokteran. Di sini tentang ilmu kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Yang kelima adalah Gandharwa Weda, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang seni dan budaya. Yang keenam adalah Dhanurveda, yaitu tentang ilmu tentang senjata. Kita dapat mempelajari senjata-senjata Dewata Namasanga di sini. Sekianlah penjelasan tentang kodifikasi Weda. Baiklah, kita akan lanjut tentang upaya dalam mengajarkan Weda. Ada beberapa upaya dalam mengajarkan Weda. Yang pertama, kita dapat menyampaikan Weda berupa kesenian wayang, seni Utsawa Dharma Gita, seni Mawirama atau kekawin, sinetron bernuansa religi.
Hindu, seni pertunjukan arja, seni pertunjukan topeng, dharma tula dalam Paruman di Banjar, acara mimbar agama Hindu di radio, televisi maupun media cetak. Selanjutnya adalah sifat dan fungsi Weda. Adapun sifat dari Weda, yang pertama adalah sifat Weda tidak berawal karena Weda merupakan sabda Tuhan yang ada sebelum alam diciptakan. Yang kedua, Weda tidak berakhir karena Weda berlaku sepanjang zaman. Yang ketiga, Weda memiliki keluasan yang tidak kaku. Pada hakikatnya, Weda bersifat fleksibel. Yang keempat, Weda disebut Aparuseam. Yang dimaksud Aparuseam adalah Weda tidak disusun oleh manusia melainkan diterima oleh para resi ya melalui wahyu Tuhan yang dikenal dengan Saptarsi. Kemudian fungsi Weda. Fungsi Weda ada 3. Weda sebagai sumber kebenaran, kitab suci Weda sebagai kitab sucinya agama Hindu. Yang ketiga adalah sebagai sumber ajaran kebenaran. Nama-nama resi yang berjasa dalam mengelompokkan Weda. Adapun nama-nama resi yang berjasa dalam mengelompokkan Weda dikenal dengan Sapta Resi. Resi yang pertama adalah Resi Gratsamada. Beliau menghimpun Rigveda Mandala 2. Yang kedua ada Resi Wiswamitra. Menghimpun Rigveda Mandala 3. Resi Wamadewa menghimpun Rigveda Mandala 4. Resi Atri menghimpun Rigveda Mandala 5. Resi Bharadwaja menghimpun Rigveda Mandala 6. Resi Wasista menghimpun Rigveda Mandala 7. Resi Kanwa menghimpun Rigveda Mandala 8. Selain resi-resi di atas, ada dalam Weda dipelihara pada zaman dua Prayuga. Pada masa ini Weda dihimpun oleh Begawan Biasa yang dikenal dengan Begawan Krishna Dwipayana. Siswa-siswa yang membantu beliau adalah yang pertama Begawan Pulaha. Beliau menghimpun mantra-mantra menjadi Rigveda Samhita. Kemudian ada Begawan Jaimini. Beliau menghimpun mantra-mantra yang kemudian dikenal dengan Samaveda Samhita. Yang ketiga adalah Begawan Vaisampayana. Beliau menghimpun mantra-mantra yang kemudian dikenal dengan Yajurveda Samhita. Yang terakhir adalah Begawan Sumantu. Beliau menghimpun mantra yang kemudian dikenal dengan Atharva Veda Samhita. Baiklah, sekian nama resi-resi yang berjasa dalam mengelompokkan Weda. Sekian pemaparan materi pada bab pertama yang bertemakan Kitab Suci Weda. Akhir kata Ibu ucapkan Brahma Santi, Om Santi, 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 Om.